Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'da. Materi yang selanjutnya adalah tentang Islam di Indonesia. Nah, kita tahu bahwasanya Indonesia itu sebelum kedatangan Islam sudah memiliki berbagai macam aliran kepercayaan dari nenek moyang, nenek leluhur, dan lain sebagainya. Kemudian Islam datang, tentunya Islam datang itu tidak kemudian dengan mudahnya langsung mengislamkan warga negara Indonesia pada saat itu tentunya. Oleh karena itu, dalam materi ini kita akan membahas bagaimana sejauh mana kemudian Islam bergabung bersama dengan warga negara Indonesia pada saat itu, yang kemudian pada saat ini menjadi agama yang mayoritas. Materi inilah yang kemudian kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Secara pengertian, Islam Indonesia adalah bukan orang Islam yang berada di Indonesia, tetapi orang Indonesia yang beragama Islam. Dua istilah ini akan berbeda arti. Kalau istilahnya itu adalah orang Islam yang berada di Indonesia, berarti dia adalah musafir, dia adalah pendatang, ya, dia adalah pendatang. Sehingga sikap dari orang-orang Islam yang berada di Indonesia tentunya tidak peduli dengan budaya yang ada. Mereka lebih mengedepankan budaya-budaya di mana Islam itu pertama kali datang, yaitu dari Arab. Budaya-budaya Arab yang kemudian masuk itu akan dilestarikan, bukan budaya-budaya Indonesia. Tapi yang diinginkan pada istilah Islam Indonesia itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Sehingga dari sini, walaupun sebagai orang Islam, tetapi karena juga sebagai orang Indonesia, maka segala bentuk budaya-budaya Indonesia tetap dilestarikan. Tidak kemudian dibuang jauh-jauh diganti dengan budaya-budaya Arab. Ya, pada saat Islam datang, ya, pertama kali datang di Arab. Sehingga disinilah kemudian pengertian Islam di Indonesia harus dipahami oleh orang-orang Indonesia. Ya, bahwa orang Indonesia itu ya orang Indonesia tapi juga beragama Islam. Sehingga masing-masing sebagai orang Indonesia ya dia harus memahami keindonesiaan, sebagai orang Islam ya juga dia harus memahami wawasan keislaman. Sehingga keduanya itu harus terbentuk. Nah, sebagai Muslim yang sejati di Indonesia, dia harus memahami wawasan-wawasan keislaman dan wawasan-wawasan kebangsaan Indonesia. Sehingga Islam Indonesia adalah model Islam yang senantiasa memperhatikan budaya lokal sebagai pendekatan dalam praktek keagamaannya. Tidak sampai mengubah intisari ajaran Islam. Misalkan di Indonesia, orang sholat, ya, beribadah, sholat, misalkan, itu kan tidak umum menggunakan jubah, itu tidak umum. Tapi justru dengan menggunakan sarung, peci, ya, pecinya peci hitam. Itu. Kalau di Arab kan tidak ada yang seperti itu. Tapi itulah keunikan budaya lokal. Itulah budaya Indonesia. Dan itulah orang Islam di Indonesia ya seperti itu. Jadi menandakan gambaran sosok Muslim Indonesia itu bukan kemudian orang yang berjubah, yang jenggotnya panjang dan lain sebagainya lah, yang gambaran-gambaran kayak orang-orang Arab itu. Ya, tetapi gambar orang Islam Indonesia, jadi kalau misalkan menggambarkan orang Islam Indonesia, ya mestinya gambarnya adalah orang yang pakai sarung, ya, kemudian berpeci dan lain sebagainya. Itu sebagai budaya lokal yang dijadikan sebagai dilestarikan ya, untuk kemudian mempraktekkan dalam praktek keagamaannya, yaitu misalnya sholat, menggunakan itu, menghadiri acara-acara keagamaan, ya dengan cara berpakaian seperti itu. Islam Indonesia merupakan negara objektif, ya, bukan negara Islam, bukan juga negara sekuler. Jadi kalau kita tarik dalam sebuah oposisi, ya, ada oposisi itu negara Islam dengan negara sekuler. Orang yang berpemahaman negara Islam itu akan berlawanan dengan negara sekuler. Indonesia ya, itu adalah negara yang objektif, bukan negara Islam, juga bukan negara sekuler. Nah, disinilah orang Islam Indonesia harus memahami kaitannya dengan itu. Ciri khas keislaman Indonesia, kita harus mengenal akar historis
perjalanan Islam masuk ke Indonesia, mereka bergumul dengan masyarakat yang sangat majemuk di Indonesia ini. Dan itu masyarakat Indonesia itu sudah dari sejak dulu terkenal ramah. Ya. Tapi bedakan dengan yang di Arab. Ya, Kanjeng Nabi ketika hadir membawa Islam, Arab itu dalam posisi yang jahiliyah. Ya, dalam posisi jahiliyah. Sehingga Kanjeng Nabi itu menyatakan bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Karena pada saat itu masyarakat Arab pada saat itu adalah pada zaman jahiliyah, hidup pada zaman jahiliyah yang dimana tidak memiliki peradaban sama sekali. Tetapi ketika Islam masuk ke Indonesia, itu masyarakat yang walaupun itu majemuk, tapi memang dikenal sejak dulu ramah. Sehingga Islam masuk ke Indonesia itu sangat mudah sekali. Tidak ada peperangan, tidak ada perseteruan yang berarti. Ya mungkin memang kalau misalkan ada perseteruan antara tokoh-tokoh luhur dan lain sebagainya, itu memang iya. Tetapi kaitannya dengan penolakan secara besar-besaran itu tidak ada. Berbeda dengan Arab. Kalau menginginkan pencapaian ekspansi atau penyebaran wilayah, ya kebanyakan perang. Ya. Karena mereka sangat keras dalam hal konsisten dalam mengikuti leluhurnya mereka. Kemudian tradisi intelektual dan sosial. Pada tataran ini budaya saling menasihati dan saling membantu dalam masyarakat Indonesia telah membentuk karakter Islam Indonesia. Ada budaya intelektual dan sosial, saling menasihati, saling membantu, ya, saling mengunjungi. Misalkan ada tradisi mudik, tujuannya apa? Di Arab nggak ada. Tradisi mudik itu nggak ada. Jadi misalkan rame-rame menjelang Idul Fitri ada mudik di Arab, itu nggak ada laporan bahwa mudik itu nggak ada. Yang ada itu Indonesia. Kenapa? Karena budaya di Indonesia yang kemudian saling mengunjungi, tidak kenal, kemudian kalau sudah sukses, ya, walaupun tetap punya kampung halaman yang dulu dia lahir di situ, masyarakatnya juga merupakan teman-temannya mereka pada saat kecil, itu tetap dikunjungi. Dan itu juga menjadikan orang itu tidak egois. Walaupun dia sudah sukses, walaupun dia sudah kaya raya, tetapi ingat dengan kampung halamannya. Sehingga tradisi mudik ini tradisi di mana membentuk masyarakat supaya tidak merasa bangga dengan kesuksesannya. Tapi bagaimana kesuksesannya itu berawal dari keluarga. Berawal dulu dengan berkumpul dengan masyarakat pada saat itu. Sehingga kampung halaman itu menjadi tempat di mana silaturahim, ada tradisi salaman dan lain sebagainya. Ini adalah tradisi intelektual sosial yang merupakan ciri khas keislaman di Indonesia. Kemudian ada institusionalisasi. Islam pada masyarakat Indonesia diposisikan dalam berbagai wilayah yang menyebar. Tidak hanya pada wilayah tertentu, ya, tetapi wilayah yang menyebar di seluruh Indonesia ada orang Islamnya. Tidak kemudian di Jawa saja, di Kalimantan saja, atau di Sumatera saja, tidak. Menyebar di seluruh wilayah. Kemudian sastra seni. Islam praktek penyebaran di Indonesia selalu dikaitkan dengan sastra dan seni. Wali Songo itu sangat mengenal konsep sastra seni yang kemudian dijadikan sebagai langkah dalam berdakwah Islam di Nusantara ini, khususnya di Jawa. Kemudian khazanah budaya. Islam Indonesia melakukan pelestarian budaya. Banyak sekali budaya-budaya yang kemudian dilestarikan sampai sekarang oleh orang-orang Islam Indonesia, dan itu merupakan menjadi budaya Muslim Indonesia. Islam berbudaya Nusantara. Islam Nusantara, Islam Indonesia yang kemudian disebut dengan Islam Nusantara sebagai Islam tamadin menjadi tipe ideal di dunia Islam di Indonesia. Kalau misalkan ada istilah bahwasanya Islam ya Islam saja, tidak ada Islam Nusantara. Nah, itu ibaratnya Islam Nusantara itu adalah air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci. Suci dan mensucikan yang lain. Apa ciri air mutlak itu? Air yang tidak punya nama embel-embel di belakangnya. Kalaupun ada nama embel-embel di belakangnya, tapi tidak tetap.
Air kopi itu ada embel-embel kopi. Itu kopi itu menempel dan mengakibatkan air itu tidak mutlak. Maka air kopi tidak bisa digunakan untuk wudhu. Beda dengan air sumur. Air sumur. Nah, sumurnya ini itu penamaan di belakangnya air. Tetapi penamaan sumur ini tidak tetap. Kenapa tidak tetap? Ketika berada di ember, jadi air ember, bukan lagi air sumur. Ditaruh di gelas, air gelas. Ditaruh di gentong, misalkan itu. Ya, air gentong. Begitu juga dengan Islam Nusantara. Islam Nusantara ini adalah Islam yang kemudian menempati wadah Nusantara. Ibaratnya air menempati botol. Ada botol yang bulat, ada botol yang kotak, ada botol yang berbentuk bintang, misalkan itu. Ada yang berbentuk segitiga dan lain-lain sebagainya. Itu air itu akan mengikuti arah dari wadahnya itu. Sehingga Islam masuk ke Nusantara itu akan mengikuti arah wadah itu. Ya, wadahnya kotak, bulat, ya, segitiga dan lain sebagainya itu akan mengikuti. Ya, sehingga Islam Nusantara kalau ditaruh di Amerika jadi Islam Amerika dan begitu seterusnya. Jadi Islam Nusantara itu adalah Islam Nusantara yang empirik dan distintif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, penerjemahan, vernakularisasi, dan kolaborasi dengan berbagai macam apapun yang ada di dalam masyarakat Indonesia pada saat itu. Islam Nusantara memang agak ganjil dengar, lantaran Islam memang sumbernya satu dan bersifat ilahiyah. Tapi harus diperhatikan bahwa Islam juga terrealisasi dalam praktek keseharian. Artinya, selain ilahiyah, Islam juga bersifat insaniyah. Nah, insaniyah ini akan berbeda-beda suatu tempat. Tapi yang prinsip memang tidak akan pernah diubah. Tetapi ketika yang berhubungan dengan insaniyah, berhubungan dengan sifat-sifat manusiawi, maka akan berubah dan di setiap tempat itu akan berbeda. Jika ada Islam Nusantara, maka ada juga fikih Nusantara. Dan Islam Nusantara menempatkan adanya pemahaman kontekstual terhadap teks suci dengan mempertimbangkan adat lokal demi kemaslahatan dan tidak hanya segi ukhrawi tapi juga segi duniawi. Akar Islam atau berbudaya Nusantara adalah pengalaman sejarah. Ya, berakar pada pengalaman sejarah, orientasi agama yang dominan, pribumi-isasi Islam, keteguhan terhadap Turof, terbangunnya institusi, peran ormas, dan para pemikir Indonesia mencerahkan. Ini adalah akar dari Islam berbudaya Nusantara. Menurut Gus Dur, yang paling Indonesia di antara semua nilai yang diikuti oleh semua warga negara bangsa ini adalah pencarian tak berkesudahan akan sebuah perubahan sosial tanpa memutuskan sama sekali ikatan dengan masa lampau. Ini disampaikan oleh Gus Dur. Sehingga adanya Islam kita sekarang ini adalah berdasarkan bagaimana sejarah masa lalu. Ketika misalkan HTI mau mengubah negara ini menjadi khilafah, mereka tidak mengikatkan diri pada bagaimana para pendiri bangsa itu mendirikan bangsa ini. Ya. Kalau memahami bagaimana perjuangan pahlawan bangsa dan para tokoh-tokoh bangsa pada saat itu membuat negara merdeka yang seperti ini, mereka tentunya tidak akan mengubah kaitannya dengan konsep yang sudah ada itu. Nah, ini harus selalu diperhatikan. Masa lampau menjadi bagian dari, makanya kan ada bahasa jas merah, ya. Jangan lupakan sejarah. Ya. Terus kemudian apa Islam Nusantara itu? Makna Islam Nusantara adalah pemahaman, pengamalan, penerapan Islam dalam kerangka perumusan fikih sebagai hasil kolaborasi antara nas Al-Quran maupun hadis, syariat, ya, al-ahkam al-amaliyah, budaya dan realita masyarakat yang ada di bumi Nusantara. Mengapa harus Islam Nusantara? Islam Nusantara itu bermula memahami pola dan karakter keislaman masyarakat Muslim yang memang mempunyai karakter yang sangat berbeda dengan corak keislaman di Timur Tengah, di mana Timur Tengah ini adalah tempat asal Islam itu berkembang. Gagasan Islam Nusantara bukan sebuah aliran Islam baru, tetapi sebagai upaya yang mencoba memotret keislaman dalam lingkup budaya masyarakat Indonesia. Apa saja cirinya? Ciri Islam Nusantara itu adalah hasil produk dakwah dari Wali Songo
Itu proses pengislaman dengan cara damai melalui kolaborasi budaya dan ajaran inti Islam. Karena produk Islam Nusantara diperkenalkan tanpa kekerasan oleh Wali Songo, sehingga sifatnya moderat. Ya, makanya Islam Nusantara itu sifatnya moderat, tidak radikal, tidak liberal, moderat. Para ulama atau masyarakat Islam Nusantara dalam memilih mazhab adalah mereka yang mempunyai kemampuan intelektual yang memadai dan hati yang jernih, sehingga hasil ijtihadnya tanpa dicampuri kepentingan hawa nafsu. Masyarakat Islam Nusantara dalam bidang fikih mengikut salah satu mazhab fikih, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mayoritas masyarakat Islam Nusantara adalah pengamal ajaran tasawuf. Karena itu tarekat atau majelis zikir berkembang dengan subur. Tokoh-tokoh tasawuf yang menjadi panutan antara lain Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani, dan lain sebagainya yang sangat populer di kalangan Islam Nusantara. Dalam kehidupan bermasyarakat mengutamakan kedamaian, keharmonisan, dan toleran. Mengedepankan itu, tidak kemudian mengedepankan egonya, mengedepankan kalau misalkan masyarakat itu di daerah itu banyak non-muslimnya, ya kita hormati, misalkan tidak mengganggu mereka dengan suara-suara yang sekiranya walaupun itu syiar ya, kayak misalkan kaitannya dengan tadarus Quran yang keras gitu ya. Kita pakai suara dalam atau tidak pakai suara pengeras. Nah, ini yang kemudian untuk menghormati mereka. Oh, tapi kan syiar. Iya syiar, tetapi kita mengutamakan kedamaian, kita mengutamakan keharmonisan, dan kita mengutamakan toleransi. Itulah ciri dari Islam Nusantara. Dan Islam Nusantara tetap berpegang teguh pada ajaran Quran dan hadis yang sifatnya teologis dan wilayah ibadah makhluk. Namun, Islam Nusantara lebih menggunakan pendekatan real dalam wilayah problem kemasyarakatan. Kalau masalah problem kemasyarakatan, maka Islam Nusantara lebih mendekatkan pada real masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya mengambil makna teks, tetapi lebih banyak mengambil substansi atau nilai-nilai yang terkandung dalam nas untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Pemikiran keislaman Nusantara sejalan dengan visi Islam rahmatan lil alamin. Masyarakat Islam Nusantara berusaha mengusung visi Islam rahmatan lil alamin sebagai misi utama dalam penerapan ajaran Islam dalam kehidupan. Nah, Islam Nusantara digambarkan sosok para pendahulunya, yaitu Wali Songo, di mana para Wali Songo dakwahnya itu banyak menggunakan beberapa pendekatan. Ada dengan pendekatan teologis, menanamkan dasar-dasar keyakinan dan pandangan hidup Islam yang dilakukan oleh Sunan Gresik dan Sunan Ampel. Kemudian ada pendekatan ilmiah, seperti yang dilakukan oleh Sunan Giri, yaitu dengan mendirikan pesantren dan melakukan pelatihan dakwah secara sistematik. Metodologi seperti permainan anak, lagu-lagu, itu adalah pendekatan ilmiah. Ada juga pendekatan kelembagaan, mendirikan pemerintahan atau kerajaan, menjadi raja, menjadi pemimpin, ya, seperti Sunan Demak, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, itu kelembagaan, melalui kelembagaan, menjadi pemimpin, sehingga masyarakatnya karena pemimpinnya Muslim, maka masyarakat ikut-ikutan Muslim. Ada pendekatan sosial, dilakukan oleh Sunan Muria ini, Sunan Muria dan Sunan Derajat, lebih pada pendekatan sosial, yang lebih senang hidup di tengah-tengah rakyat kecil yang jauh dari keramaian, membina dan meningkatkan kualitas keagamaan. Kemudian ada pendekatan kultural, dengan kemampuan intelektual dan pendalamannya terhadap Islam. Sunan Kalijaga, Sunan Bonang ini melakukan islamisasi budaya masyarakat yang telah ada, kemudian diwarnai dengan langkah-langkah keislaman yang jelas. Ini adalah beberapa ciri dakwah para Wali Songo. Ya. Prinsip yang dipegang Islam Nusantara adalah prinsip al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil ashar. Kalau sesuatu yang lama itu masih layak, maka diambil, dijaga, dilestarikan, dan mengambil yang lebih baik kalau memang ada sesuatu yang lebih baik. Sehingga Islam Nusantara ini memposisikan sebagai seseorang yang memposisikan Islam itu menjadi air yang ketika ia menempati Nusantara, ia akan berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Oleh karena itu, Islam akan semakin solihun likulli zaman memakan dengan pemahaman Islam Nusantara ini. Patut dan layak di segala waktu dan tempat. Sehingga Islam akan mewarnai suatu masyarakat, suatu wilayah yang itu akan selalu sama, ya, selalu mengikuti arah masyarakat itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian beberapa hal yang kaitannya dengan
Islam Nusantara. Mungkin itu yang dapat disampaikan kaitannya dengan materi tentang Islam di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.